Christina Carlin Craft lahir pada tanggal 11 November 1983 di New Jersey, Amerika Serikat. Christina memiliki keturunan dari Jerman dan Rusia yang membuatnya memiliki kecantikan yang unik. Orang-orang terdekatnya menyebutnya sebagai seorang wanita baik hati, berbakat, penuh optimis dan penyayang binatang. Christina sangat ramah dan mudah bergaul, dan dia juga senang bertemu dengan orang baru. Hal ini membuatnya tertarik dengan dunia modeling dan desain fashion. Setelah menyelesaikan SMA-nya, dia memutuskan untuk mengejar mimpinya dan pindah ke kota New York. Dengan tinggi badan 165 cm dan wajah yang unik yang dibingkai dengan rambut hitam yang melimpah adalah keuntungan yang dimilikinya untuk bisa bersaing dalam industri modeling. Ketika dia berusia 21 tahun, dia bertemu dengan seorang pria bernama Alexander Cicotelli, seorang bankir Wall Street yang sukses. Hubungan mereka berjalan lancar dan memutuskan untuk bertunangan nantinya. Dengan kecantikannya, membantu Christina untuk membuka pintu dan memiliki kesempatan berpartisipasi dalam kampanye merek-merek besar. Dari awal karirnya dia bahkan bekerja untuk merek pakaian dalam terkenal yang para modelnya disebut dengan para angels. Christina juga menang sebagai gadis cyber, yaitu kontes mingguan di mana kontestan mengunggah foto mereka dan pemenangnya dipublikasikan di situs web Playboy. Christina kemudian mengikuti audisi untuk menjadi wanita kelinci Playboy resmi, yaitu wanita yang bekerja di sektor hiburan klub Playboy. Walaupun dia adalah salah satunya kandidat yang menjanjikan, namun dia harus tersingkir karena usianya yang sudah mencapai 26 tahun. Namun, karena Christina adalah wanita yang gigih dan ambisius, penolakan ini tidak menghalanginya berkarir di dunia modeling. Industri fashion berlokasi di kota New York dan Christina tinggal di sana selama sebagian besar masa dewasanya. Namun, tunangannya kemudian memberinya apartemen kelas atas di Ardmore, sebuah lingkungan di pinggiran kota Philadelphia. Sehingga Christina bisa tinggal di daerah yang lebih tenang, tetapi lokasinya masih dekat dengan kota New York. Hanya 2 jam perjalanan dengan mobil. Christina pindah ke apartemen barunya pada bulan Juli 2018, di mana kepindahannya itu seharusnya berarti awal dari tahap baru dalam hidupnya. Sayangnya, itu berakhir menjadi mimpi buruk. Semuanya dimulai pada tanggal 17 Agustus 2018 ketika Christina berada di apartemen barunya. Di Jumat malam, dia berencana pergi ke bar di sebuah hotel di pusat kota Philadelphia, di mana dia akan bersenang-senang dan minum alkohol di sana. Christina memesan espresso martini, minuman beralkohol yang dicampur dengan campuran kopi dan juga vodka. Dan itulah hal terakhir yang dia ingat sebelum dia bangun keesokan paginya. Di tempat tidurnya, Christina terbangun dan tersadar masih mengenakan pakaian yang sama seperti yang dia kenakan untuk pergi keluar malam sebelumnya. Setelah memeriksa apartemennya, dia menyadari bahwa beberapa perhiasan dan barang berharga seperti tas bermerek dan kartu kreditnya hilang dari apartemen. Dia ingat sebagian besar malamnya dan tahu bahwa dia tidak mungkin memberikan izin kepada orang asing untuk bisa memasuki apartemennya. Apalagi mengizinkan orang itu mengambil barang-barangnya. Christina pergi ke kantor polisi terdekat untuk mengajukan laporan dan meminta pihak berwenang meninjau rekaman kamera keamanan dari apartemennya. Gambar yang diambil pada dini hari tanggal 18 Agustus itu menunjukkan Christina pulang ke apartemennya ditemani seorang pria yang teridentifikasi sebagai Andre Melton. Terlihat jelas bahwa Christina sedang mabuk berat. Dia bahkan kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah pada saat mereka berdua menaiki lift. Rekaman berikutnya yang direkam oleh kamera pengawasan menunjukkan Andre meninggalkan gedung beberapa waktu kemudian. Dan di tangannya terlihat dia membawa sebuah kotak yang di dalamnya diyakini berisi barang-barang curian. Pihak berwenang memulai penyelidikan untuk menemukan keberadaannya dan mengeluarkan surat perintah penangkapan. Namun nasib buruk dari Christina
tidak berakhir sampai di situ saja. Sebaliknya menjadi lebih buruk sehingga mengubah jalan hidupnya. Beberapa hari kemudian pada tanggal 22 Agustus di pukul 9:15 di malam hari, pihak berwenang pergi ke apartemen Christina. Setelah menerima telepon dari tunangannya yang katanya tidak dapat berbicara dengan pasangannya sepanjang hari itu. Alexander mengatakan kepada polisi bahwa dia telah mencoba membuka pintu itu, tetapi pintu itu terkunci dari dalam dan Christina juga tidak menjawab teleponnya. Sehingga dia meminta polisi untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan padanya. Petugas terpaksa mendobrak pintu itu untuk bisa masuk ke dalam apartemennya. Mereka mulai mencari di setiap sudut ruangan dan ketika mereka memasuki kamar tidur utama, mereka menemukan ada pemandangan yang mengerikan di sana. Mereka menemukan tubuh Christina sudah tak bernyawa di atas bantal. Kekacauan yang terjadi dan noda darah di selimut, dinding, dan benda-benda lainnya menunjukkan kepada polisi bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di kamar tidur itu. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Christina telah menerima serangkaian pukulan parah di bagian wajahnya. Karena tidak hanya ada memar di berbagai area, tetapi juga patah tulang di hidung dan di lehernya. Teridentifikasi ada bekas yang disebabkan oleh benda mirip tali yang diduga digunakan untuk menghalangi pernafasannya. Penyebab kematiannya didefinisikan sebagai sesak nafas akibat ikatan dan disimpulkan kalau kematiannya diakibatkan dari pembunuhan. Dari hasil analisis toksikologi menetapkan bahwa meskipun tidak ada jejak obat terlarang apapun, kadar alkohol dalam darah Christina 3 kali lipat di atas batas yang diperbolehkan. Di hari yang sama saat jenazah Christina ditemukan, polisi memperoleh surat perintah penangkapan Andre atas perampokan di apartemennya. Polisi juga menemukan barang-barang Christina di dalam rumah Andre, tetapi dia tidak ada di sana. Gambar yang terekam pada pukul 3 dini hari pada tanggal 22 Agustus menunjukkan seorang pria tak dikenal memasuki apartemen bersama dengan Christina. Apartemen Christina berada di lantai 2 dan terlihat aktivitas di sistem alarm saat pintu kaca geser yang terbuka di sekitar pukul 5 pagi. Diduga pelakunya melompat dari balkon rumahnya. Sebuah jejak sepatu ditemukan di dekat tempat pelaku mungkin melompat. Dan dalam upaya mendapatkan identitas pria tersebut, penyelidik memperoleh rekaman keamanan lainnya. Dan kali ini dari Dinas Transportasi Philadelphia. Meskipun ada keraguan mengenai kemungkinan hubungan antara kedua kasus tersebut, orang pertama yang mereka tandai sebagai tersangka adalah Andre Melton. Namun setelah mempelajari video dari kamera keamanan, pihak berwenang menetapkan bahwa pelaku pembunuhan Christina bukanlah Andre. Salah satu peristiwa yang dapat mereka rekonstruksi dari bukti ini terlihat Christina telah melakukan perjalanan ke pusat kota untuk menemui tersangka. Yang dengannya, dia kemudian naik taksi untuk kembali ke apartemennya. Pada tanggal 27 Agustus 2018, seminggu setelah kejahatan tersebut terjadi, pihak berwenang mempublikasikan di jejaring sosial dari rekaman CCTV yang diambil dari berbagai lokasi. Mereka meminta bantuan dari warga Pennsylvania untuk membantu mereka menemukan keberadaan tersangka. Penyelidik melacak pengemudi taksi yang mengkonfirmasi bahwa dia membawa Christina dan teman prianya menuju ke apartemen. Saat itu Christina mengatakan kalau dia harus naik taksi karena ada beberapa pria yang mengganggunya di jalan. Dan teman pria yang di mobil itu yang membantunya untuk melarikan diri. Dia mengklaim kedua penumpangnya tampak mesra dengan Christina mencium teman prianya. Dia juga mengatakan kalau teman pria Christina memberinya uang $100 untuk menunggunya di depan selama 15 menit. Namun karena tak kunjung muncul juga, dia meninggalkannya pergi. Di tanggal 22 itu, di sekitar pukul 4 pagi, Christina sempat menelpon sepupunya, namun Christina tidak pernah berbicara dalam panggilan telepon tersebut. Tetapi sepupunya dapat mendengar ada seorang pria di latar belakang menyuruhnya untuk tidak menelpon ke polisi.
Seorang saksi anonim menghubungi penyelidik mengidentifikasi tersangka dengan nama Jonathan Wesley Harris. Jonathan diketahui memiliki sejarah kriminal yang luas, termasuk kejahatan kepemilikan narkoba, pelecehan, dan juga penyerangan. Jaksa wilayah Montgomery County dalam pernyataannya kepada pers menjelaskan bahwa pihak berwenang belum menentukan motif serangan kekerasan terhadap Christina. Dan dia menekankan bahwa bukti yang dikumpulkan memberikan mereka pemahaman bahwa korban dan Jonathan belum pernah bertemu sebelumnya. Hanya diketahui kalau Jonathan baru saja dibebaskan dari rumah sakit jiwa pada tanggal 15 Juli, hanya beberapa minggu sebelum Christina terbunuh. Ketika polisi tidak dapat menemukan Jonathan, mereka segera meninjau catatan keluarganya dan menghubungi saudara perempuannya yang memberikan informasi kalau Jonathan telah menaiki bus menuju ke kota Pittsburgh. Pada tanggal 29 Agustus 2018, pihak berwenang Pittsburgh telah menunggu kedatangannya di terminal bus di mana dia akhirnya ditangkap. Salah satu tindakan yang pertama kali dilakukan penyelidik adalah memeriksa isi ponsel Jonathan. Di antaranya mereka menemukan percakapannya dengan seseorang di tanggal 22 Agustus di pukul 2:40 di pagi hari. Dalam pesan-pesan ini, pria tersebut berbicara tentang Christina dengan cara yang merendahkan dan juga mengatakan bahwa pada saat itu Jonathan berada di apartemennya. Dalam interogasi singkat, Jonathan segera mengaku bertanggung jawab atas serangan brutal yang mengakhiri hidup Christina. Dia juga memberikan kepada pihak berwenang seluruh kronologi dari kejadian malam itu. Jonathan yang melakukan perdagangan narkotika bertemu dengan Christina untuk mengantarkan barang dagangan kepadanya. Menurutnya, Christina tidak membawa uang tunai saat itu sehingga mereka naik taksi ke apartemennya untuk mengambil uang. Dan menurut keterangan terdakwa, mereka juga melakukan hubungan seksual. Sesampainya di apartemen itu mereka minum sekitar 3 botol anggur dan mengkonsumsi obat-obatan yang dibawanya. Pernyataannya ini langsung dipertanyakan oleh penyelidik karena hasil analisis toksikologi korban tidak menunjukkan adanya jejak narkotika di dalam darahnya. Terdakwa menyatakan bahwa masalah sebenarnya dimulai setelah dia meminta bayaran atas obat yang dibelinya. Namun sepertinya Christina mengira bahwa tubuhnya telah membayarnya. Christina meyakinkan kalau dia tidak punya uang tunai untuk membayarnya. Dia kemudian mulai berteriak dan menuntut agar Jonathan meninggalkan apartemen. Jonathan menolak, bertekad untuk mendapatkan uangnya kembali. Christina lalu mengambil salah satu botol minuman dan memukulkannya ke sisi kiri dari kepala Jonathan. Pada saat itulah Jonathan kembali menerjangnya, memukul wajahnya hingga menyebabkan dia terjatuh ke tanah dan membuatnya linglung. Baru setelah Jonathan mengangkatnya dan membawanya ke tempat tidur, Christina berhasil memulihkan kesadarannya dan mulai berteriak lagi. Setelah tersadar, Christina menipu Jonathan untuk melepaskan ikatannya dan kemudian mencoba melarikan diri menuju ke pintu. Jonathan mengejarnya dan menangkapnya dan memukul wajahnya dengan tinju untuk ketiga kalinya. Serangan terakhir ini tidak hanya membuat Christina tak sadarkan diri, tetapi juga menyebabkan luka yang mulai mengeluarkan darah. Meskipun terluka dan mengalami pendarahan dari mulut, Christina berhasil sadar kembali dan meyakinkan Jonathan untuk memberikan teleponnya untuk bisa berbicara dengan ayahnya. Namun Jonathan segera menyadari kalau Christina menghubungi polisi. Saat itulah Jonathan yang diliputi amarah melingkari lehernya dengan tangannya dan menekannya dengan kuat. Namun Jonathan meyakinkan pihak berwenang bahwa ketika dia meninggalkan apartemen, Christina masih bernafas. Dia juga menjamin penyelidik bahwa niatnya bukanlah untuk menyakitinya, apalagi mengambil nyawanya. Di hari itu juga Jonathan dipindahkan ke penjara di negara bagian Pennsylvania tanpa kemungkinan mendapatkan jaminan. Dia hadir melalui video call dalam persidangan dan selama itu dia tidak memberikan pernyataan apapun dalam persidangannya. Hampir 9 bulan setelah kematian Christina, sidang pertama berlangsung. Pengacara Jonathan berargumen bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di bawah pengaruh obat penenang. Sedangkan jaksa memberikan bukti yang secara jelas merinci kekerasan dari serangan brutal tersebut
dan menunjukkan bahwa pernyataan terdakwa tentang niatnya tidaklah benar. Dia memanggil ahli forensik untuk bersaksi untuk mendukung argumennya itu. Di persidangan, Jonathan mengaku tidak bersalah. Pembelanya mencoba untuk mendapatkan hukuman atas pembunuhan tingkat ketiga yang ancaman hukumannya antara 20 hingga 40 tahun. Dalam pernyataan terakhir, tunangan Christina angkat bicara dan pidatonya sangatlah emosional. Dia berbicara kepada Jonathan, mengatakan bahwa kerusakan yang dia timbulkan tidak hanya mengakhiri kehidupan seorang wanita yang luar biasa dan baik hati, tetapi juga menyebabkan rasa sakit yang tidak perlu dan tidak dapat diperbaiki di masa depan. Sebelum putusan diumumkan, Jonathan menyatakan di hadapan pengadilan bahwa dia sangat menyesal atas apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia sedang mabuk pada saat dia melakukan kejahatan itu. Dia juga mengatakan bahwa meskipun tidak ada yang bisa mengembalikan Christina kepada orang yang dicintainya, dia akan menanggung hukuman yang dianggap pantas oleh juri tanpa memprotes. Terakhir, dia menambahkan dia tidak pernah berniat pertemuannya dengan korban berakhir tragis seperti itu. Dan dia juga menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga. Setelah deliberasi yang berlangsung selama 5 jam, juri memutuskan Jonathan bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, kepemilikan alat kejahatan dan tindakan pencekikan. Pada bulan Agustus 2019, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan dan ditambah tambahan hukuman 22,5 tahun hingga 45 tahun berturut-turut untuk dakwaan lainnya. Dan sesuai catatan resmi pengadilan, dia menjalani hukumannya di Lembaga Permasyarakatan Negara Phoenix di Montgomery County, Pennsylvania. 2 bulan setelah hukuman dijatuhkan, Jonathan mengajukan permohonan banding. Hasilnya permohonan ditolak pada tanggal 20 Juli 2020. 8 hari kemudian, Jonathan mencoba mengajukan banding lagi, kali ini berdasarkan Undang-Undang Keringanan Hukuman dengan harapan haknya untuk mengajukan banding lagi dapat diaktifkan kembali. Kali ini pengadilan menerima permintaan tersebut dan pada tanggal 11 Agustus 2020, Jonathan mengirimkan kembali petisi ini. Sejak saat itu belum ada berita lebih lanjut dalam kasusnya. Tunangan Christina menuduh Jonathan berbohong dalam pengakuannya dan mendesaknya untuk mengatakannya sebenarnya tentang apa yang terjadi. Dia menekankan bahwa Christina tidak mengkonsumsi obat-obatan apapun selama 14 tahun hubungan mereka. Dia juga mengkritik sistem kepolisian dan peradilan Pennsylvania, memastikan bahwa jika Jonathan sampai dibebaskan, dia meyakinkan bahwa dia akan melakukan segala daya untuk mencapai perubahan dalam sistem hukum negara. Meskipun beberapa aspek dari tragedi ini masih menjadi misteri, kenyataannya adalah seorang model cantik yang mencari ketenangan di pinggiran kota Philadelphia malah harus berhadapan dengan sisi terburuk dari kekerasan di kota itu. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah Jonathan sudah menceritakan kronologi sebenarnya yang terjadi di malam itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!